Semua orang sangat marah hingga mereka muntah darah, sekarang mereka hanya bisa mengandalkan Long Tiantian. Mereka segera mengalihkan perhatian mereka ke Long Tiantian. Tiantian, ayolah. Ya, bunuh dia. Semua orang meraung, berharap Long Tiantian segera memotong Lu Yun menjadi beberapa bagian. Long Tiantian juga mengamati Lu Yun. Saat dia baru saja bertarung, dia jelas menyadari bahwa pria di depannya adalah lawan yang sangat kuat. Jika dia tidak menanganinya dengan baik, dia mungkin kehilangan nyawanya sebelum melukai kulit orang lain. Meski kini ia telah ditanamkan ide lain, namun kekuatan otak Long Tiantian masih sangat luar biasa. Dia sedang menghitung kelemahan Lu Yun. Sayangnya waktu belajar gadis itu terlalu singkat, dan ada sekelompok burung gagak yang ribut di belakangnya yang mengganggu pikirannya. Melihat Long Tiantian belum bergerak dan hanya mengitari Lu Yun, murid-murid Long Baur adalah orang pertama yang mengambilnya lagi. Long Tiantian, apakah kamu ingin ikut? Tuan, apakah dia tidak baik padamu? Apakah kamu berubah pikiran? Long Tiantian, jika kamu berani mengkhianati kami pasti akan melawanmu sampai mati. Sekelompok orang ini berteriak begitu keras sehingga Long Tiantian tidak bisa berkonsentrasi sama sekali. Tapi Long Baur masih memiliki sikap dan wawasan yang luar biasa. Dia memperhatikan bahwa Long Tiantian hanya mencari kelemahan Lu Yun. Namun murid-muridnya yang lain benar-benar tidak memenuhi harapan. Jadi dia memarahi, diam saja. Ketika Master Long Baur berbicara, para murid yang baru saja berteriak-teriak segera tutup mulut. Begitu mereka jujur, dunia Long Tiantian segera menjadi damai. Tapi satu-satunya kelemahan Lu Yun adalah kutukan pada dirinya. Sekarang masalah kutukan telah teratasi, dia pada dasarnya kebal. Melihat Long Tiantian tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, melainkan berputar di sekelilingnya, Lu Yun mengangguk dengan gembira, "Yah, lumayan, lumayan." Tentu saja dia sangat senang saat Long Tiantian seperti ini. Ini disebut pejuang. Lihatlah murid-murid luar lainnya, masing-masing dari mereka tampaknya tidak memiliki kemampuan apapun. Tidak heran para murid batin memandang rendah mereka. Ambil contoh Zhang Jing, yang Long Baur bisa melakukannya dengan baik, misalnya, dia bukanlah pecundang. Dia tidak hanya pecundang, tapi dia juga bisa tampil. Aku belum pernah melihat orang di dunia ini yang berpura-pura sebaik itu, oke. Aku juga ingin mengungkapkan emosiku pada bulan. Ini sungguh memalukan. Tapi ketika Lu Yun memuji Long Tiantian, itu membuat semua orang yang hadir sangat marah. Bagaimana Lu Yun ini bisa begitu sombong? Dia akan mati dan pamer dengan beberapa jarum perak yang patah. Sua. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah ketika Long Tiantian dan Long Baur menyerang Lu Yun bersama-sama, Lu Yun telah membuang jarum perak di tangannya. Pada saat ini, tidak peduli seberapa cepat Long Tiantian bereaksi, dia tidak dapat melarikan diri. Beberapa jarum perak ditusukkan ke alisnya. Bas! Tubuh Long Tiantian membeku di tanah dalam sekejap. Sejumlah besar kenangan mengalir ke dalam benaknya seperti mata air. Ketika Long Baur melihat ini, dia mengira sesuatu telah terjadi pada Long Tiantian, jadi dia menjadi marah dan memarahi, "Xiao, beraninya kamu menyakiti muridku." Murid, Lu Yun hampir tertawa terbahak-bahak, "Kamu orang tua, kamu sangat tidak tahu malu." Ah, Long Baur menderita banyak penghinaan hari ini. Dia belum pernah begitu marah. Aku akan muntah darah sekarang. Dalam sekejap, seluruh orang itu meraung dan bergegas menuju Lu Yun. Ledakan, melihat ini, Lu Yun pun menjadi marah. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang tua yang sudah meninggal ini. Persetan dengan nenek, itu benar-benar memberinya wajah. Dia menggunakan energi aslinya, dan ketika dia mencapai 40%, dia sudah setara dengan Long Baur. Ledakan, kali ini dia tampil pada 50%. Gelombang udara bergulung dan pepohonan di kompleks itu hancur. Semua lampion yang digantung juga terjatuh. Seluruh kompleks langsung tenggelam dalam kegelapan. Murid-muridnya hanya merasa seperti pasir dan batu beterbangan, pandangan mereka kabur, dan banyak hal tampak menjadi tidak jelas sekaligus. Namun sesaat kemudian, mereka menggunakan energi aslinya untuk menyalakan bola api. Di bawah cahaya api, mereka menemukan bahwa pakaian di Long Baur, yang baru saja tampak seperti seorang master, semuanya terkoyak, dan seluruh kulitnya terbuka. Rambutnya acak-acakan, dan darah menetes dari otot-otot tubuhnya. Tapi mata Peng Dong tertuju pada posisi khusus saat ini. Dia menelan ludah dan berkata, "Orang baik, apa yang kamu makan untuk menjaga tubuhmu?" Besar sekali. Murid-muridnya juga merasa malu. Lu Yun masih berdiri di sana dengan tenang. Tapi mata Long Baur sudah merah darah, dan dia tidak memperhatikan fakta bahwa pakaiannya sekarang sudah terkoyak. Dia memandang Lu Yun seperti orang gila. Faktanya, Lu Yun agak kaget saat melihatnya seperti ini. Dia telah menggunakan 50% energi aslinya. Orang biasa akan meledak dan mati. Dan saat lelaki tua ini melakukan kontak dengannya, dia benar-benar melepaskan bagian dari kekuatannya. Tampaknya kuil Shenzong tidak seburuk yang saya kira. Tapi suasananya sekarang agak aneh. Kecuali ekspresi terkejut Peng Dong dan kata-kata kotor tadi, fokus orang lain bukan pada hal ini. Long Baur tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Long Tiantian dan memarahi, "Tiantian, apakah kamu masih bangun?" Long Tiantian tiba-tiba membuka matanya, dan dia sudah berlinang air mata. Long Baur meraung, "Tiantian, bunuh dia. Dia musuhmu."
Kenapa kamu tidak melakukannya dengan cepat? Apa yang Long Baur pikirkan adalah meskipun Lu Yun lebih mampu, bahkan jika dia benar-benar dapat membangkitkan ingatan Long Tiantian, itu hanya akan memakan waktu beberapa saat. Bagaimana dia bisa membangunkan Long Tiantian begitu cepat? Bagaimanapun, dia tidak akan pernah mempercayai hal seperti itu. Namun tak lama kemudian penampilan Long Tiantian membuat Long Baur ditampar wajahnya. Dia mengabaikan Long Baur dan hanya berteriak pelan, "Saudara Lu." Lu Yun masih memiliki senyuman di wajahnya, "Apakah kamu sudah bangun?" Long Tiantian mengangguk dengan air mata berlinang, dan matanya penuh rasa malu. Karena tadi, dia masih menyerang Lu Yun. Di sisi lain, Lu Yun tidak hanya tidak menyalahkannya, tapi dia tetap datang untuk menyelamatkannya. Bagaimana dia bisa mencegahnya tersipu? Hati Long Baur segera menjadi bersemangat. Long Tiantian bangun. Namun saat ini, dia masih belum berniat menyerah. Jadi bagaimana jika Long Tiantian bangun, dia masih bisa menggunakan kata-katanya untuk meminta Long Tiantian membantunya. Gadis Long Tiantian adalah orang yang berbakti, bijaksana, dan pintar yang peduli terhadap dunia. Dia pasti bisa memanfaatkannya. Jadi dia buru-buru berkata kepada Long Tiantian, "Tiantian, apakah kamu akan mengkhianatiku sebagai guru? Jangan lupa, aku mengajarimu semua keahlianmu." Setelah Long Baur mengatakan ini, Long Tiantian segera sadar kembali. Namun saat ini, matanya tidak lagi sama seperti sebelumnya, melainkan sedikit ketidakpedulian. Dia memandang Long Baur dengan ekspresi acuh tak acuh. Menguasai, ekspresi Long Baur tiba-tiba berubah, "Apa maksudmu?" Long Tiantian berkata dengan acuh tak acuh, "Semua ingatanku telah pulih sekarang." Dia ingat apa yang dia lakukan setelah diikat ke gunung ini. Untuk membuatnya kehilangan ingatannya karena ketakutan dan kebencian, Long Baur mengirim orang untuk terus-menerus memotong kakinya dengan pisau. Rasa sakit yang menusuk, ditambah dengan tawa ganas dari orang-orang yang menyerangnya di kuil Shenzong, bergema di telinganya berulang kali. Mengapa dia tidak berpikir untuk melepaskan dirinya sendiri? Dia disiksa sampai dia kehilangan ingatannya, dan kemudian orang-orang ini menanamkan pemikiran yang mereka inginkan darinya. Setelah ide ini ditanamkan, dia mulai mengajarinya berbagai keterampilan. Namun niat awal mengajarkan keterampilannya bukanlah untuk membantunya. Itu untuk menghadapi Lu Yun dan membuat Lu Yun menjadi gila. Namun karena kemampuannya yang luar biasa, Long Baur tiba-tiba tertarik dengan bakatnya. Apakah ini yang disebut magang? Ini hanya mengendalikannya. Ingatan Long Tiantian telah dipulihkan, tetapi akan terlalu aneh jika ingin mengendalikannya dengan cara yang sama sekarang. Long Baur benar-benar tercengang. Lu Yun ini sangat menakutkan. Tidak, aku harus membunuhnya apapun yang terjadi hari ini. Jika tidak, bagaimana saya bisa menyelamatkan muka saya? Dan Long Tiantian juga harus mati. Segera, matanya berputar, dan dia memikirkan cara. Bukankah Long Tiantian sudah sadar sekarang? Bukankah ingatannya telah dikembalikan ke Lu Yun? Itu bagus. Dia akan membunuh Long Tiantian sekarang. Di matanya, Lu Yun tidak membunuhnya dua kali ini, dan kekuatannya paling banter setara dengan miliknya. Sekarang dia bertarung sampai mati dan langsung membunuh Long Tiantian. Bahkan jika dia mati, Lu Yun pasti akan menyesalinya. Saat dia marah, dia pasti akan menjadi gila. Selama Lu Yun sialan ini menjadi gila, kutukan padanya secara alami akan terbangun. Pada saat itu, orang-orang di sekte dalam dapat menyerang Lu Yun. Bagaimanapun, wajahku telah benar-benar dipermalukan, dan jika aku kembali ke pintu dalam, aku hanya akan mendapat ejekan. Jadi dia akan melakukan hal seperti ini. Dia ingin berjuang keras. Dia menjadi gila. Dia ingin Lu Yun mati. Hanya dengan cara ini kemarahannya akan hilang. Namun, dia masih melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Dia tidak tahu bahwa semua perubahan di matanya telah dilihat oleh Lu Yun. Saat melihat raut wajahnya ini, Lu Yun hanya bergumam diam-diam di dalam hatinya, orang gila. Tapi karena dia sangat gila, tidak ada gunanya menahannya, jadi lebih baik bunuh dia. Saat ini, ide Long Baur adalah menyerang timur dan menyerang barat. Dia pertama-tama berpura-pura menyerang Lu Yun, dan ketika Lu Yun hendak menyerangnya, dia akan segera bergegas menuju Long Tiantian dengan backhandnya. Long Tiantian dan Lu Yun begitu dekat, dia tidak percaya Lu Yun bisa bereaksi begitu cepat. Dia yakin dia akan berhasil. Memikirkan hal ini, dia bergegas menuju Lu Yun seperti sambaran petir. Sangat disayangkan Lu Yun telah melihat dengan jelas sedikit sandiwaranya. Saat dia bergegas, Lu Yun juga berpura-pura waspada. Tapi saat dia mengubah arah, Lu Yun sudah meraih lengannya. Wajah Long Baur penuh keheranan. Lu Yun seharusnya tidak mengetahui rencananya. Seharusnya tidak demikian. Saat berikutnya, murid-muridnya dipenuhi ketakutan. Tangan Lu Yun bergetar, dan sebuah kekuatan melesat ke atas lengannya. Dalam sekejap, dia mendapat firasat bahwa hidupnya telah berakhir. Kuncinya saat ini, dia tidak bisa merasakan sakit, dia hanya bisa merasakan hidupnya sedang berlalu. Bang! Tepat ketika Long Baur merasa hidupnya telah berakhir, pintu dalam yang tertutup perlahan terbuka. Kemudian seorang lelaki tua berambut putih keluar. Meskipun lelaki tua ini sudah tua, dia terlihat penuh energi sekarang. Saya khawatir tingkat kultivasinya juga sangat menakutkan. Wajahnya tidak memiliki tampilan garang seperti murid luar yang iri dengan bakat mereka, namun malah terlihat sangat damai.
Meskipun Lu Yun telah membunuh Long Baur, wajahnya tetap tenang seperti biasanya. Begitu Long Baur melihat lelaki tua berambut putih itu, sebuah pemikiran untuk meminta bantuan segera muncul di wajahnya, dan dia berteriak kepada lelaki tua itu, "Tuan, selamatkan saya." Namun, lelaki tua berkulit putih itu hanya menatapnya dengan tenang. "Dia telah menghancurkan tubuhmu, dan tidak ada yang dapat kamu lakukan untuk menyelamatkan dirimu sendiri." Bahkan ketika dia menyaksikan murid-muridnya mati dalam pertempuran, dia masih bisa bersikap tenang dan tenang. Kedua, dia juga berdarah dingin. Bagaimanapun, Long Baur lah yang masih merasa marah ketika murid-muridnya dihina. Tapi ekspresi lelaki tua itu tidak berubah sama sekali. Seberapa menakutkannya ini, setelah Lu Yun melirik lelaki tua itu, pikiran di dalam hatinya sedikit bergerak. Adapun Peng Dong, dia sudah merasakan tekanan kuat menyapu dirinya saat ini. Meskipun ekspresi lelaki tua itu normal, dia merasa lelaki tua ini luar biasa. Ketika Lu Yun mengusir Long Baur, dia buru-buru mendekati Lu Yun dan berkata, "Saudara Lu, orang tua ini." Peng Dong adalah orang yang sangat pintar. Dia pasti tahu bahwa meskipun dia menekan suaranya dengan sangat pelan, lelaki tua di depannya pasti bisa mendengarnya. Sangat tidak sopan menyebut seseorang sebagai orang tua. Tapi dia hanya berteriak seperti itu disengaja. Tentu saja Peng Dong tidak memprovokasi dia saat ini. Dia hanya ingin melihat betapa menakutkannya lelaki tua ini. Lu Yun sekarang tidak bisa melihat orang tua itu, jadi dia melambaikan tangannya ke Peng Dong. Namun, meski Peng Dong memanggilnya demikian, wajah lelaki tua itu tetap tenang dan diam, dengan sedikit senyuman. Dia berkata sambil tersenyum, "Beberapa dari Anda dipermalukan di sekte luar. Saya ingin meminta maaf kepada Anda. Itu karena penerimaan kami yang buruk di kuil Sensong." Kelihatannya seperti permintaan maaf, tapi itu bukanlah permintaan maaf. Apa yang dimaksud dengan keramah tamahan yang buruk? Apakah itu suguhan? Jelas ada ambiguitas dalam perkataannya. Namun, Lu Yun tidak peduli. Dia hanya tersenyum pada lelaki tua itu dan berkata, "Senior, kamu bersikap rendah hati." "Mengapa?" Pada saat ini, lelaki tua itu menghela nafas pelan dan berkata, "Tidak ada seorang pun yang membobol kuil Sensong selama ratusan tahun, dan adik laki-lakiku adalah yang pertama. Saya tidak bermaksud menyinggung kuil Sensong. Saya hanya ingin mengunjungi kuil Sensong. Namun, saya tidak menyangka bahwa saya dihalangi dengan kuat oleh murid luar kuil Sensong. Saya tidak berdaya." Orang tua itu masih tersenyum lembut dan berkata, "Tolong, pintu luar tidak mudah dirawat, jadi kamu tidak perlu tinggal. Mengapa kamu tidak datang ke pintu dalam untuk minum teh?" Mata Peng Dong berputar. Kapan kuil Sensong menjadi begitu sopan? Anda harus tahu bahwa bahkan para tetua agung klan naga dan kuil Sensong memandang rendah mereka. Sekalipun mereka datang ke sini, mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki gerbang dalam, yang menunjukkan betapa sulitnya untuk masuk. Belum lagi, murid-murid luar ini, ketika mereka melihat pintu dalam terbuka, mereka bahkan tidak peduli dengan rasa sakit di tubuh mereka, mereka berlutut satu demi satu dan membenamkan kepala mereka di tanah semua, berani melihat pintu bagian dalam. Bukan saja mereka tidak berani melihat penampakan pintu bagian dalam, mereka juga tidak berani melihat seperti apa rupa orang yang keluar. Karena ini adalah aturan kuil Sensong. Hierarki kuil Sensong sangat ketat. Ketika pintu dalam terbuka, jika murid luar berani melihat ke dalam secara pribadi, mereka melakukan pelanggaran berikut. Selama situasi berikut terjadi, Anda dapat memasuki pintu bagian dalam, tetapi setelah masuk, ketika Anda dikirim keluar, itu akan menjadi bola plasma. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya hal itu. Jadi murid luar ini hanya mendambakannya, tapi tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Inilah mengapa mereka lebih memilih berlutut di tanah meski seluruh tubuh mereka sakit. Gerbang dalam, bagi orang-orang ini, adalah surga dan neraka mutlak. Melihat cara mereka menundukkan kepala, Peng Dong merasa ini pasti kolam naga dan sarang harimau. Jika kamu masuk sekarang, kamu akan mati. Saran Peng Dong adalah jangan masuk sekarang dan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Dan di pintu luar, mereka bisa melarikan diri jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Meski lelaki tua itu baik hati dan memiliki senyuman seperti itu di wajahnya, Peng Dong selalu merasa lelaki tua itu sangat jahat. Jika orang tua ini berkomplot melawan mereka, mereka akan mendapat masalah. Namun, Lu Yun tertawa terbahak-bahak setelah melihat penampilannya. Peng Dong sedikit bingung saat melihat Lu Yun masih tertawa. Dia menggaruk kepalanya, "Kakak Lu, kenapa kamu tertawa?" Lu Yun berkata, "Jangan panik, ayo pergi, aku di sini untuk memastikan kamu baik-baik saja." Long Tiantian juga merasa santai saat ini. Baru saja dia takut Lu Yun akan menyalahkannya. Lagi pula, kesalahannya lah yang didahulukan. Tetapi melihat Lu Yun benar-benar tidak menyalahkan dirinya sendiri, hatinya yang cemas menjadi lega, dan dia tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, "Kemampuan saudara Lu mungkin cukup untuk melenyapkan kuil Sensong, bukan?" Apa yang dikatakan Long Tiantian memang agak berlebihan. Tapi Lu Yun tidak membantahnya. Ekspresi lelaki tua berbaju putih tidak banyak berubah saat mendengar ini. Bahkan tidak ada sedikit pun rasa tidak sabar atau jijik di wajahnya. "Tahukah Anda, Peng Dong mengatakan bahwa mereka adalah musang yang memberikan ucapan selamat tahun baru kepada ayam, dan mereka tidak bermaksud baik. Orang awam mungkin sudah marah. Bukankah ini hanya mengumpat di depan wajah seseorang?
Namun ketenangan lelaki tua itu membuat orang merasa sangat terkejut. Hal ini pun membuat Peng Dong semakin khawatir, bahkan kelopak matanya pun terus menari. Namun, karena Lu Yun ingin masuk, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya mengangguk dan berkata, "Saudara Lu benar. Selama kamu di sini, langit tidak akan runtuh." Kemudian mereka bertiga bangkit dan berjalan menuju pintu. Orang tua itu memperkenalkan identitasnya dengan tenang. Dia bilang namanya adalah Guru Kuno. Mereka bisa menyebut diri mereka Lao Gu. Ini disebut menjangkau dan tidak tersenyum. Meskipun orang sungguhan kuno mengatakan ini, Lu Yun tetap harus bersikap sopan. Jadi dia hanya menangkupkan tangannya ke arah guru kuno dan berkata sambil tersenyum, "Guru kuno itu bercanda, bagaimana kita bisa begitu tidak masuk akal?" Tidak perlu formal, guru kuno memberi isyarat mengundang kepada Lu Yun. Setelah memasuki pintu bagian dalam, guru kuno menutup pintunya sendiri. Namun di balik ini ada jalan yang sepi. Melihat ke atas dan ke depan, ada hutan lebat di sekelilingnya. Ada 3 bukit di belakang. Ada banyak rumah bambu di antara hutan di perbukitan ini. Lingkungannya sangat elegan, dan tempat ini adalah tempat latihan bagian dalam kuil Shenzong. Lu Yun mahir dalam seni Feng Shui. Dia menoleh dan kagum. Kuil Shenzong benar-benar tahu bagaimana memilih tempat. Pemandangan dan adat istiadat tempat ini sulit untuk diakumulasikan di tempat lain selama ribuan tahun. Yang lebih menakjubkan lagi, hanya ada tembok yang memisahkan pintu dalam dengan pintu luar. Pintu dalam memiliki energi alam yang begitu kuat, namun pintu luarnya kosong dan tidak ada apa-apa. Kesenjangan antara keduanya begitu besar sehingga mengejutkan. Saat Lu Yun menghela nafas dengan emosi, guru kuno sekali lagi membuat isyarat undangan dan berkata, "Kalian bertiga, silakan ikut dengan saya." Yang ke sana adalah Yuan Ling Tang. Yuan Ling Hall adalah tempat tinggal pemimpin sekte tertua mereka. Gerbang dalam kuil Shenzong dibagi menjadi 7 area. Ketujuh area ini adalah rumah hutan bambu tempat para murid sekte dalam tinggal, lembah bir putih tempat mereka berlatih seni bela diri, ladang mayat tempat monster digunakan untuk melatih diri mereka sendiri, menara Shenzong tempat roh jahat ditindas, divisi 100 mu tempat mereka diajar, dan bidang hukuman. Aula hukuman digunakan, dan aula Yuanling tempat para tetua agung ini tinggal. Master kuno akan membawa mereka bertiga langsung ke aula Yuanling. Dalam perjalanan, Peng Dong menguji orang tua itu lagi dan bertanya kepadanya, "Orang tua, mengapa kamu tidak marah ketika kami masuk ke kuil Shenzongmu?" Guru kuno memandang Peng Dong sambil tersenyum, sekte luar dapat dibangun hanya dengan beberapa klik. Membunuh beberapa murid sekte luar juga akan membuat murid-murid ini menyadari kesenjangan antara mereka dan sekte dalam. Bukankah bagus menggunakan ini untuk mendorong mereka berlatih keras dan tidak menjadi sombong atau sombong? Ada 30.000 murid di sekte luar, dan puluhan orang telah meninggal. Tidak sulit untuk memperbaiki beberapa area yang rusak, tetapi jika hati mereka terlalu bangga dan semua orang sama, maka sekte luar akan benar-benar hancur. Jadi jika kamu melakukan ini, sekte dalam kami tidak hanya tidak akan marah, tapi kami akan berterima kasih padamu. Kata-kata ini sangat sopan, tapi Lu Yun dan yang lainnya pasti membuat marah kuil Shenzong karena masuk tanpa izin di sini. Ini hanya komentar yang sopan. Hanya saja mereka tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan gerbang dalam kuil Shenzong. Tentu saja, Lu Yun terlalu malas untuk memikirkannya. Setelah beberapa saat, bukankah dia akan mengetahui segalanya? Dia tidak perlu mengkhawatirkan semua hal itu, dia cukup mengambil langkah demi langkah. Bagaimanapun, tujuan mereka akan segera terungkap. Segera setelah itu, mereka melewati hutan yang sunyi dan melihat sekilas Yuan Ling Tang. Saat ini, lampu di aula Yuan Ling menyala terang, dan mereka jelas sedang menunggu Lu Yun dan yang lainnya. Tolong, ketika mereka mendekati aula Yuan Ling, guru kuno tiba-tiba menghentikan langkahnya dan memberi isyarat mengundang kepada Lu Yun dan mereka bertiga. Tapi dia sendiri tidak punya niat untuk maju. Ketika Lu Yun melihat bahwa dia tidak ikut dengannya, dia tampak penasaran dan bertanya, "Apakah kamu tidak ikut dengan kami?" Sang guru kuno mendongak dan berkata, "Haha, saya tidak akan pergi. Saya hanya seorang pemandu. Saat kamu naik ke sana, akan ada seseorang yang menunggumu. Selamat tinggal." Setelah membungkuk kepada Lu Yun dan 3 orang lainnya, dia berjalan menuruni gunung dengan cepat dan anggun. Meskipun lelaki tua ini sudah sangat tua, namun tungkai dan kakinya sangat lincah, dan dia sudah bisa lari dalam waktu singkat. "Trik apa yang kamu lakukan?" Peng Dong menjadi semakin bingung. Bahkan Lu Yun pun sedikit bingung tentang seluk-beluk kuil Shenzong. Tentu saja, mungkin juga ini adalah aturan kuil Shenzong. Tempat ini sudah dianggap sebagai tempat paling misterius di seluruh benua. Mungkin bukan tidak mungkin mereka menetapkan beberapa aturan berbeda. Lalu Lu Yun bangkit dan berjalan ke depan. Melihat Lu Yun tidak berbicara, Peng Dong memutar matanya dan mengikutinya dari dekat. Long Tiantian punya firasat buruk. Dia tidak tahu apa yang salah. Namun firasat kuat membuatnya sangat khawatir. Hanya melihat Lu Yun yang berjalan di depannya, pikirannya perlahan menjadi tenang kembali. Selama saudara Lu ada di sini, bagaimana jika langit runtuh? Ketika Lu Yun mendekati rumah bambu tersebut, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam rumah bambu tersebut. Banyak lilin yang menyala sendiri, namun tidak ada seorang pun di dalam rumah bambu tersebut. Tidak hanya itu, sesaat, Lu Yun tiba-tiba merasa pandangannya agak kabur. Kebugaran fisik Lu Yun sangat bagus. Selain itu,
dia adalah seorang primedis, bagaimana dia bisa memiliki masalah seperti miopia? Itu hanya bisa disebabkan oleh tempat ini. Dengan kata lain, ini sebenarnya sebuah formasi. Lu Yun merasa penglihatannya kabur, tidak terkecuali Long Tiantian dan Peng Dong. Mereka mengira mereka rabun dan menggosok mata mereka dengan kuat. Peng Dong mau tidak mau bertanya kepada Lu Yun, "Saudara Lu, mengapa saya tidak dapat melihat apapun dengan jelas di depan mata saya?" Sangat kabur. Marga Dapeng berbeda dengan marga lain karena penglihatannya paling tajam. Saat mereka terbang, mereka bisa melihat dengan jelas seekor kelinci di tanah pada ketinggian 2000 meter. Ras biasa sebenarnya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Ini adalah kemampuan alami mereka, sehingga tidak mungkin klan Dapeng menderita miopia seperti itu. Kecuali di lingkaran sihir khusus. Kuncinya adalah dia mulai merasakan penglihatannya semakin kabur. Tidak hanya itu, samar-samar dia merasa menderita tinnitus. Hal yang sama berlaku untuk Long Tiantian. Keduanya merasa jauh lebih kuat dari Lu Yun, jadi mereka merasa sangat tidak nyaman. Lu Yun sekarang lebih yakin bahwa ini adalah lingkaran sihir. Dia mengerutkan kening lalu berjalan menuju Peng Dong dan Long Tiantian. Dia mengulurkan tangan dan menekan bahu kedua pria itu. Dua aliran kekuatan spiritual mengalir langsung ke tubuh mereka melalui kedua telapak tangannya. Namun, dunia di depan mereka tidak menjadi lebih jelas, dan telinga mereka masih berdengung. Tapi saat ini, suara Lu Yun mencapai telinga mereka, berkata, "Jangan cemas, tutup matamu, ini formasinya, tenang, jangan panik." Lu Yun selalu bisa memberi mereka ketenangan pikiran. Namun, keduanya juga diam-diam mengutuk diri sendiri karena tidak berguna. Sekarang mereka telah menjadi penghalang bagi Lu Yun. Saat mereka berdua menutup mata, Lu Yun juga perlahan menutup matanya. Pada saat ini, tawa halus namun bergema terdengar di telinganya. "Kalian para murid muda yang masuk ke Kuil Sensong tanpa izin akan dihukum sesuai dengan aturan Kuil Sensong. Saat ini, aku ingin tahu apa yang ingin kamu katakan." "Lu Yun, tolong bicara dulu." Suara halus ini membuat mereka merasa seperti sedang bermimpi. Sepertinya saya mendengarnya, tapi sepertinya saya tidak mendengarnya. Lingkungan mereka menjadi seperti dunia yang dilem transparan. Suara itu datang dari segala arah, dan tidak mungkin menentukan lokasinya. Namun, ketika pihak lain selesai berbicara, bibir Lu Yun hanya berubah menjadi senyuman tipis. Dia begitu tenang dan acuh tak acuh, seolah dia tidak menganggap serius hal ini sama sekali. Tapi si penanya jelas tidak mengerti kenapa Lu Yun tertawa, jadi dia melanjutkan, "Lu Yun, tolong jawab." Lu Yun mencibir, "Kamu pikir kamu bisa membunuhku seperti ini? Haha, kamu dalam keadaan setengah tertidur dan setengah terjaga saat ini. Kamu paling bingung dan pikiranmu semakin pusing. Jika kami mengambil tindakan, apakah kamu akan mampu melawan? Ini adalah hukuman mati bagimu yang masuk ke sini tanpa izin. Aku sudah memastikan hasil terbaik untukmu. Kamu bisa mengucapkan kata-kata terakhirmu. Jika kamu tidak mengucapkannya, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhirmu. Lingkaran sihir ini tidak akan membuatmu terlalu kesakitan, juga tidak akan membuatmu terlalu takut. Tubuh dan jiwamu perlahan akan mati rasa. Katakan dengan cepat." Suara ini terus mendorong Lu Yun untuk berbicara. Ini adalah formasi yang sangat aneh. Setiap kali Lu Yun benar-benar mengucapkan kata-kata terakhirnya, suasana hatinya akan langsung menjadi sangat tertekan. Dan dekadensi ini cukup untuk membunuhnya. Bahkan jika Lu Yun menyingkirkan formasi ini, mentalitas dekaden ini akan selalu melekat padanya di masa depan dan tidak akan pernah hilang. Namun sayang sekali Lu Yun tidak akan tertipu dengan hal ini. Dan sekarang, Peng Dong dan Long Tiantian merasa lega karena tindakan Lu Yun. Bukankah ini kematian karena kesakitan? Mereka tidak takut. Adapun ingin mereka mengucapkan kata-kata terakhir mereka, pergi saja, itu tidak akan pernah mungkin. Namun, setelah beberapa saat, Lu Yun terkekeh. Meski tawanya kini terdengar seperti diperlambat berkali-kali, senyumannya membuat hati orang-orang yang menyemangati mereka untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya tenggelam. "Nak, kenapa kamu tertawa?" Setelah mendengar pertanyaan pihak lain, Lu Yun berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengendalikan kami? Ayolah, apapun cara yang kamu miliki, gunakanlah dan aku akan tetap terjaga dan tidak normal meskipun aku sedang bermimpi. Menghancurkan kuil Senzongmu seperti mengambil sesuatu dari tas. Berbicara tentang kami sebagai anak muda, kuil Senzong membuatnya tampak seperti kami berkelas tinggi, tetapi pada akhirnya, taktik yang kami gunakan hanyalah serangan diam-diam tingkat rendah ini. Ini saja yang layak disebut Senzong. Jika kamu tidak bisa membunuhku, aku akan keluar dan mempublikasikan praktik kotor kuil Senzong." Dalam sekejap, bahkan tetua yang mengatur formasi ini pun sangat marah. Mereka awalnya ingin menggunakan ini untuk membiarkan Lu Yun dan yang lainnya mati di dalamnya. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah metodenya tidak akan berguna bagi Lu Yun. Sebaliknya, Lu Yun masih bisa mengejek dan membuat mereka marah. Ini sebenarnya agak ironis. Mendengus. Tetua yang membuat Lu Yun kesal segera mendengus dingin, anak muda dengan mulut kuning dan gigi tajam, tidak masalah, tidak masalah. Tidak peduli seberapa kuat mulutmu, kamu tetap menjadi objek kendali kami. Karena kamu tidak meninggalkan kata-kata terakhir, jangan salahkan aku.
Dia melambaikan tangannya, dan monster setinggi 8 kaki segera muncul di dalam gel, memegang 2 kapak gunung dan mengenakan topi prajurit. Benda ini seolah-olah ada dan tidak ada di sekujur tubuh. Sepertinya penjelmaan dari zat agar-agar ini. Perlahan-lahan ia mendekati Lu Yun dan yang lainnya. Hal ini tampaknya memusnahkan mereka. Tapi Lu Yun tidak peduli sama sekali. Tepat ketika prajurit aneh ini akan tiba, Lu Yun tiba-tiba mengangkat tangannya perlahan. Kekuatan spiritual berkumpul dari telapak tangannya. Kemudian serangkaian benda mirip gelembung terbentuk di ruang gel. Sesaat kemudian, prajurit aneh itu tertembak di bagian perut. Tapi dia hanya menundukkan kepalanya dan melirik perutnya. Kemudian perutnya berkumpul kembali. Segala sesuatu yang terjadi seakan diperlambat puluhan kali lipat. Bahkan mereka yang menyaksikan kejadian itu merasa sangat tidak nyaman. Penundaan, kelambanan, dan perasaan tertekan ini akan segera berujung pada gangguan mental. Tapi Lu Yun tidak peduli sama sekali. Tapi Tetua Agung, makhluk abadi botak, yang mengendalikan ini tiba-tiba tertawa dengan ganas. Lu Yun, gerakanmu tidak berguna melawan prajurit gelombang udara. Saat dia dekat denganmu, dia akan memenggal kepalamu. Suara Lu Yun agak lambat saat ini, tapi dia masih sedikit tersenyum. Saya khawatir saya tidak akan mengganggu Anda untuk mengkhawatirkan hal itu. Sedangkan monstermu ini, dia tidak bisa mendekatiku. Membanggakan, si botak abadi tertawa terbahak-bahak. Anak muda, coba saya lihat berapa lama lagi Anda bisa menyombongkan diri. Sebaiknya kau berhenti menatapku dan lihatlah prajurit gelombang udaramu ini. Lu Yun berkata pelan dan pelan. Si abadi botak tiba-tiba mengalihkan perhatiannya ke prajurit gelombang udara. Saya melihat prajurit gelombang udara yang baru saja sembuh tengkurap mulai gemetar. Kemudian bagian perutnya yang baru saja dipukul oleh Lu Yun mulai retak sedikit. Dilihat dari situasinya, saya khawatir itu tidak akan bertahan lama dan tubuhnya akan hancur. Sudut mulut makhluk abadi botak itu bergerak-gerak dengan keras, dan kemudian dia mengaktifkan lingkaran sihir lagi untuk menjaga prajurit gelombang udara ini tetap hidup. Kalau tidak, tidak akan ada cara untuk memuluskan kesombongan luar biasa yang baru saja dia buat. Dengan status yang begitu mulia, ia perlu berhati-hati dan tidak boleh ketinggalan, jika tidak maka semuanya akan menjadi bahan tertawaan. Semakin mulia seseorang, semakin kecil kemungkinannya untuk melakukan hal tersebut. Tidak masalah jika karakter minor kehilangan muka. Lagi pula tidak ada yang peduli. Sama seperti para murid di gerbang luar kuil Sensong. Sekte dalam mereka tidak menyukainya sama sekali. Para murid batin bahkan menyebut mereka idiot. Oleh karena itu, Lu Yun bukannya tidak bisa dihancurkan di mata mereka, dia hanyalah sampah orang luar. Tetapi jika dia, Sang Tetua Agung, kehilangan tangannya sekarang, bukankah itu akan menjadi bukti terselubung bahwa tidak banyak perbedaan antara gerbang dalam dan gerbang luar kuil Sensong? Betapa memalukannya hasil ini. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Lu Yun harus dibunuh. Dewa Botak tahu bahwa jika Lu Yun tidak bisa dibunuh, reputasinya akan hancur di masa depan. Ini adalah hal terakhir yang ingin dilihatnya. Identitas Anda harus dijaga. Bagaimanapun, kekuatan ketua sekte dalam kuil Sensong cukup menakutkan. Jika ia kehilangan hak istimewa ini, ia tidak hanya akan kehilangan hak untuk menikmati hidup dan menyaksikan sapi dan kuda bekerja untuknya, tetapi ia juga akan menjadi bahan tertawaan dunia. Bagaimana seseorang yang sudah mencapai posisi seperti itu bisa mau kembali ke titik awal? Tidak pernah. Jadi meskipun dia mengeringkannya saat ini, dia harus membuat Lu Yun menghilang dari dunia ini. Tapi jika dia ingin membunuh Lu Yun, dia tidak bisa hanya mengandalkan imajinasinya. Sambil mengertakkan giginya, dia mengaktifkan 6 prajurit gelombang udara. Dan dibandingkan dengan pejuang gelombang udara tadi, ini jauh lebih menakutkan. Ini juga batasnya, dan mempertahankan perasaan agar-agar ini juga membuatnya sangat lelah. Itu sebabnya dia berencana membiarkan Lu Yun menuruti keinginannya dan berinisiatif mengucapkan kata-kata terakhirnya. Tapi aku tidak menyangka pikirannya indah, tapi kenyataannya agak kurus. Dia tidak ingin menggunakan kekuatan mengerikan seperti itu, karena itu akan sangat melelahkan baginya. Tapi sekarang, untuk menyingkirkan Lu Yun, dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Pada saat yang sama, Lu Yun, yang terjebak dalam formasi, juga dengan jelas merasakan tekanan kuat menyapu dirinya. Dia bisa merasakan niat membunuh mendekatinya dari 6 arah. Namun kini, kesadarannya berangsur-angsur terbangun. Walaupun koloid ini memiliki kemampuan yang kuat untuk mengendalikan kesadaran manusia, bahkan ia merasa kesadarannya kabur. Tapi Lu Yun tidak akan panik. Dia bisa tenang dengan cepat dan melakukan penyesuaian. Jika Lu Yun tidak segera tenang sekarang, itu akan sangat berbahaya. Tapi perbedaannya sekarang adalah dia sangat tenang, dan prajurit gelombang udara tadi tidak mampu membunuhnya, jadi dia punya lebih banyak waktu untuk bangun. Sesaat kemudian, Lu Yun tiba-tiba membuka matanya. Di matanya, rasa dingin yang tajam tiba-tiba muncul. Keenam prajurit gelombang udara semuanya telah diperhatikan olehnya. Makhluk abadi berkepala botak menyaksikan pemandangan ini dari puncak bukit di dekatnya, dan tiba-tiba pupil matanya sedikit menyusut. Karena sejak dia mengatur formasi ini, banyak sekali pahlawan yang mati dalam formasi tersebut. Tanpa kecuali, tidak satupun dari orang-orang ini yang bisa bangun. Namun, pada saat ini, dia dengan jelas melihat Lu Yun terbangun.
Dia tidak hanya bangun, tetapi dia sepertinya tidak lagi dibatasi oleh tubuh agar-agar itu. Dan Lu Yun sudah mengangkat kepalanya dengan santai, melihat ke arahnya, dan menyeringai padanya. Bunuh dia. Ekspresi makhluk abadi botak itu kaku, dan dia bisa memerintahkan prajurit gelombang udara ini untuk membunuh Lu Yun. Kecepatan para pejuang gelombang udara di sini sangat lambat. Alasan mengapa mereka mampu melakukan semuanya sebelumnya adalah sepenuhnya karena setelah kesadaran orang dikendalikan, tidak peduli seberapa lambat kecepatan reaksi para pejuang gelombang udara ini, orang-orang itu tetap pasif. Tapi masalahnya adalah sekarang Lu Yun sudah bangun, metode para prajurit gelombang udara ini sepertinya tidak memadai. Lu Yun memandang prajurit kilang yang perlahan mendekatinya, dan hanya menunjukkan senyuman menghina, itu saja. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat meninju formasi plastik itu beberapa kali. Sama seperti sebelumnya, para pejuang gelombang udara ini terkena gelombang udara yang ditembakkan oleh Lu Yun. Tubuh mereka tidak dapat disembuhkan, dan menghilang dalam waktu singkat. Setelah berhadapan dengan para pejuang gelombang udara ini, Lu Yun melihat lingkaran sihir di sekitarnya. Dia tahu bahwa lilin-lilin itu sebenarnya yang mengendalikan lingkaran sihir ini. Selama semua candle ini padam, formasi secara alami akan rusak. Hanya saja tidak realistis baginya untuk meledakkannya satu persatu. Bahkan jika dia bangun sekarang, waktu dia bisa tetap terjaga terbatas. Sekali atau dua kali dia terbangun dari tidur nyenyak, lalu tertidur lelap lagi, dan dia baik-baik saja. Tetapi jika itu terjadi berulang kali, bahkan dia, Lu Yun, tidak dapat menanggungnya. Ada ratusan lilin di sini. Hanya dengan mematikan semua lilin ini satu persatu, dia bisa menghilangkan kendala ini. Jelas, dia tidak bisa melakukannya dalam situasi saat ini. Lu Yun harus memikirkan solusi yang tepat. Tepat ketika Lu Yun memikirkan hal ini, Dewa Botak juga memikirkan hal ini. Matanya berputar. Dia harus membunuh Lu Yun sebelum Lu Yun sepenuhnya mengendalikan kesadarannya atau menghancurkan formasi. Pada saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah membuat kesadaran Lu Yun lumpuh lagi. Dengan mendengus dingin, dia segera mulai membentuk segel. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya ke rumah-rumah itu. Rumah bambu ini mulai bergerak cepat. Jaringan terikat lem yang lebih tegang terbentuk. Tapi pengurasan pada makhluk abadi yang botak menjadi semakin serius. Tenggorokannya juga mulai terasa sedikit tersumbat. Menderita rasa sakit, darah mulai muncul di sudut mulutnya, dan dia menggigit bibirnya erat-erat. Namun kini tubuhnya terasa sedikit lemas. Dia bahkan mulai merasakan sakit di pinggangnya. Rasanya seperti perasaan itu setelah Anda melakukan sesuatu yang terlalu keras. Jika dia tidak membunuh Lu Yun dengan cepat, dia mungkin tidak akan bisa bertahan lagi. Meski begitu, kepalanya dipenuhi keringat. Dan kesadaran Lu Yun mulai menjadi sedikit kabur lagi. Saya harus mengatakan bahwa lelaki tua ini masih sangat kuat. Lu Yun baru saja menjadi pasif, dan sekarang dia akan menjadi pasif lagi. Lu Yun juga tahu betul bahwa jika dia terus mengkonsumsi seperti ini, dia akan mati jika melakukan satu kesalahan. Oleh karena itu, dia tidak boleh membiarkan hal ini terjadi lagi saat ini. Dengan jantung berdebar kencang dan gigi terkatup, Lu Yun berteriak keras dan menghantam tanah dengan telapak tangannya. Dia awalnya ingin menggunakan energi spiritual untuk menghancurkan lilin-lilin ini, tetapi ternyata itu tidak berguna. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk memecahkan susunan lilin ini? Tampaknya ahli dari sekte dalam kuil Shenzong memang jauh lebih menakutkan dibandingkan ahli dari sekte luar. Tetapi pada saat ini, Long Tiantian, yang matanya terpejam, membuka matanya dengan susah payah. Dia menggunakan satu-satunya kesadarannya untuk berteriak kepada Lu Yun, lepaskan tubuh terkutuk yang bisa dikendalikan. Lu Yun tercengang. Tapi ketika Long Tiantian selesai mengatakan ini, dia tertidur lagi. Tapi Long Tiantian bangun sebentar dan sudah memberitahu Lu Yun solusinya. Ya, Lu Yun memang telah menyegel kutukan di tubuhnya sekarang, agar tidak keluar lagi karena perubahan emosinya dalam 10 hari. Tapi Lu Yun bisa mengendalikannya sepenuhnya. Selama dia sedikit memecahkan penghalang energi spiritualnya, dia bisa membiarkan kutukan itu keluar. Ketika dia selesai dengan tempat ini, dia bisa menutup penghalang itu lagi. Jadi ketika Long Tiantian selesai berbicara dengannya, Lu Yun sudah menutup matanya lagi. Kesadarannya terhambat karena emosinya menentukan pilihan. Sukses adalah Xiao He, kegagalan adalah Xiao He. Tapi kutukannya berbeda. Orang itu tidak memiliki ikatan emosional atau pemikiran lain. Ini benar-benar mesin pembunuh. Ia tidak ingin melakukan apapun kecuali membunuh. Oleh karena itu, tidak ada kemungkinan untuk mengendalikan lingkungan yang cemas ini. Terkadang, Lu Yun menyadari bahwa kutukan ini cukup berguna. Kalau dipikir-pikir, waktunya sangat berharga sehingga tidak ada ruang untuk penundaan. Oleh karena itu, Lu Yun segera menutup matanya dan melepaskan kutukan di tubuhnya sepenuhnya. Saat ini, matanya berubah menjadi merah darah. Otot dan pembuluh darahnya meledak. Mengendus keras, kutukan pada Lu Yun terkekeh. Hei, kamu ingin memblokirku, tapi kamu tidak menyangka bahwa kamu, Lu Yun, masih harus memanfaatkanku. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berjalan ke depan. Dia sekarang akan mematikan lilinnya satu persatu. Tidak diperlukan trik mewah, cukup hancurkan semuanya satu persatu. Dewa botak itu bingung. Dia hanya menggunakan formasi ini sampai ginjalnya lemah. Awalnya dia mengira dia bisa menekan Lu Yun.
Kemudian dia akan mencari kesempatan untuk mengumpulkan yin, yaitu melakukan hal semacam itu. Suku naga berbeda dengan ras lain, mereka mengumpulkan energi yin yang ternyata dapat memperlambat kekurangan ginjal mereka. Tentu saja satu saja tidak cukup, ia hanya perlu melakukan hal yang sama selama 7 hari 7 malam. Hasilnya, dia membayangkan itu sangat indah, tetapi melihat Lu Yun tidak mengatakan apa-apa, dan mulai mematikan lilinnya satu persatu. Dia ingin pergi dan menghentikannya, tapi sekarang kakinya gemetar seperti sekam. Dia hanya bisa berdiri di sana. Tepat ketika dia sedang kesal, dia melihat Lu Yun menoleh dengan santai dan tersenyum sinis padanya. Senyuman ini hanyalah sebuah provokasi dan penghinaan baginya. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Tidak, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tak lama kemudian lilin-lilin ini padam satu persatu. Ketika semua cahaya lilin padam, makhluk abadi botak itu memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Saat ini semua kekuatan di tubuhnya habis. Energi spiritualnya juga dikonsumsi sepenuhnya olehnya. Sebelum Lu Yun masuk, dia telah membual kepada penguasa kuil-kuil Shenzong bahwa Lu Yun hanyalah seorang bajingan. Hasilnya bagus, tapi wajahnya ditampar saat berpura-pura keren. Saya sangat lelah hingga saya pingsan. Dan kutukan itu kembali hening setelah memakan formasi tersebut. Lu Yun mengambil kesempatan itu untuk menyegel kutukan di tubuhnya lagi. Hal ini membuat Kers marah, dan dia terus-menerus mengutuk Lu Yun. Orang ini sangat menjijikkan, dia akan merobohkan jembatan setelah menyeberangi sungai. Saya tidak akan pernah bekerja untuknya lagi di kehidupan saya selanjutnya. Sangat marah. Namun, Lu Yun mengabaikan kutukan dan mengutuknya, tetapi mengangkat kepalanya dan melirik ke arah makhluk abadi yang botak. Itu dia, hei, Patua, jika hanya itu yang kamu punya, aku tidak akan memaafkanmu. Mata makhluk abadi botak itu merah dan dia ingin menghina Lu Yun untuk mendapatkan martabat, tapi sekarang dia merasa sesak napas bahkan ketika dia membuka mulutnya. Dia hanya bisa menatap. Namun, Lu Yun terkekeh dan mulai meneriaki orang-orang di sekitarnya, metode apa lagi yang dimiliki kuil Shenzong, dapatkah digunakan? Mengapa? Tepat ketika Lu Yun selesai berbicara, sebuah suara yang besar dan halus bergema di sekelilingnya. Lu Yun kemudian mengangkat kepalanya dengan santai dan melihat ke langit. Dia melihat wajah manusia yang sangat besar menatapnya dari langit. Separuh wajahnya ditutupi sisik naga, sedangkan separuh lainnya berwarna daging. Tepat ketika benda ini muncul, wajah botak abadi menjadi pucat karena ketakutan, dan kemudian dia buru-buru berlutut di tanah. Dia dipenuhi ketakutan pada wajah manusia besar di atas kepalanya. Meskipun dia merasa lemah meski dia bergerak sekarang, dia tetap berlutut. Bersujud kepada Tuhan Allah, Master Sekte Ilahi. Lu Yun mengangkat kepalanya dan melihat benda besar di atas kepalanya. Pada saat ini, banyak suara terdengar dari segala penjuru, bersujud kepada Guru Sen. Setelah Lu Yun mendengar keributan di sekitarnya, dia langsung menjadi bahagia. Ternyata semua orang ini ada di sini. Hanya saja mereka bersembunyi begitu dalam sekarang sehingga mereka tidak muncul dalam waktu yang lama. Tentu saja, saat ini, Lu Yun menoleh dan menatap Long Tiantian dan Peng Dong. Belum ada satupun dari mereka yang bangun, mereka masih tertidur lelap. Melihat bahwa Lu Yun tidak berniat untuk berlutut, suara lain yang dalam namun marah terdengar dari sekeliling, "Xiao Xiao, kenapa kamu tidak segera berlutut?" Lu Yun menyeringai. Dia hanya membuat orang tuanya berlutut. Sayang sekali dia pernah menjadi yatim piatu, jadi dia, Lu Yun, tidak akan berlutut kepada siapapun. Ketika dia mendengar seseorang memintanya untuk berlutut, seringai muncul di bibir Lu Yun, cek, apakah kamu begitu suka orang berlutut? Seolah-olah kamu sudah mati, bagaimana kalau mengunjungi makammu? Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, semua orang tercengang sejenak. Orang di atas kepala ini adalah penguasa Shenzong. Pemimpin Shenzong ini tidak muncul selama 600 tahun. Masalah-masalah biasa diselesaikan dan diadili oleh Kepala Biara Agung Kuil Shenzong. Dia telah berlatih pengasingan di Gunung Haoyin. Identitas pemimpin Shenzong sangatlah menakutkan dan misterius. Ada rumor bahwa dia muncul bersamaan dengan daratan. Dan dia sangat besar, tapi tidak ada yang pernah melihat bentuk aslinya. Tapi orang ini memiliki keterampilan rahasia yang tak ada habisnya. Dikatakan bahwa seluruh benua dapat dibentuk kembali dalam sekejap. Itu tergantung apakah dia mau atau tidak. Tidak ada yang berani menantang pemimpin Shenzong yang begitu kuat. Tapi sekarang anak ini benar-benar berkata bahwa dia akan mengunjungi makam penguasa Shenzong. Kali ini adalah disko di atas kubur. Aku benci umur panjangku. Selama pemimpin Shenzong marah, seluruh dunia akan berguncang. Mereka tidak tahu dari mana Lu Yun mendapat kepercayaan diri untuk menantang pemimpin Shenzong. Namun, ketika mereka semua mengira penguasa Shenzong akan marah, mereka hanya mendengar penguasa Shenzong berkata dengan lembut, dunia diciptakan oleh luasnya dunia dan kekacauan hati manusia. Orang-orang perlu memiliki pikirannya sendiri untuk mencapai hal-hal besar. Berlututlah saat melihat seseorang, bagaimana bisa dilakukan oleh laki-laki. Lu Yun, aku sangat mengagumimu. Lu Yun memandang pemimpin Shenzong dan mengusap hidungnya, hei, kamu memang memiliki kebijaksanaan. Murid kuil Shenzong sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Orang baik, apa yang dibicarakan anak ini? Anda mengatakan bahwa penguasa Shenzong memiliki kebijaksanaan. Ini sangat keren dan unik.
Apakah penguasa Shenzong memberinya bantuan, sehingga dia diizinkan mengucapkan kata-kata seperti itu? Namun, pemimpin Shenzong tidak menyalahkan Lu Yun, tetapi menjadi lebih optimis terhadapnya, dan bahkan tertawa terbahak-bahak. Selama ribuan tahun, tidak ada yang berani mengatakan hal seperti itu kepadaku. Hei, bukankah ini kebetulan? Lalu kamu bertemu denganku. Yah, hahaha, kamu benar. Penguasa Shenzong sangat terhibur. Dia belum pernah sebahagia ini selama puluhan juta tahun. Karena kekuatannya, banyak orang yang takut padanya. Sama seperti generasi murid di bawahnya. Mereka semua seperti manusia dan mesin. Selain menuruti perintahnya sendiri, ia hanya pasrah saja, yang membuatnya merasa tidak ada kesenangan di dunia ini. Itu sebabnya dia menyegel dirinya di pegunungan dan tidak pernah muncul. Dia hanya muncul sekali saat bencana langit dan bumi 600 tahun yang lalu. Orang-orang pada waktu itu sama dengan sekarang, dan bahkan orang-orang di seluruh benua memiliki sikap yang sama terhadapnya. Sekarang, untuk pertama kalinya, dia bertemu dengan seseorang yang berani menentangnya. Hal ini tidak hanya tidak membuatnya marah sama sekali, tapi justru membuatnya sedikit bahagia. Bagaimanapun, menjadi terlalu kuat adalah sejenis kesepian. Karena semua orang di sekitarnya tidak lagi memiliki perasaan yang sebenarnya terhadapnya. Ini semua tentang ketakutan dan keuntungan. Bagaimana Lu Yun, seorang maverick seperti dia, bisa membuatnya tidak bahagia? Tidak ada yang menyangka bahwa Lu Yun, bukannya disalahkan, akan dianggap begitu serius. Hal ini membuat agak sulit untuk menerima bahwa itu benar. Setelah tertawa 2 kali, penguasa Shenzong bertanya lagi kepada Lu Yun, "Lu Yun, mengapa kamu datang ke kuil Shenzong?" Lu Yun juga tidak menyembunyikannya. Dia berkata bahwa dia datang ke sini untuk mendapatkan manik Roh Kudus. Manik Roh Kudus ini mungkin mampu menahan kutukan di tubuhnya. Faktanya, Lu Yun tahu betul bahwa jika pemimpin Shenzong bersedia membantunya, dia seharusnya bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi Lu Yun tidak suka meminta bantuan orang lain dan menjadi pengecut. Selesaikan sendiri semua masalah. Dia tidak datang ke sini untuk mendapatkan manik Roh Kudus, dia hanya ingin melihatnya, menyerap energi spiritual, dan membantunya menahan kutukan di tubuhnya. Tentu saja, jika kuil Shenzong benar-benar tidak setuju, itu tidak masalah baginya. Hanya saja dia tidak pernah menyangka orang-orang seperti kuil Shenzong akan melakukan trik menjijikkan seperti itu. Entah dia menangkap Long Tiantian, atau dia merancang jebakan yang menunggunya. Jika bukan karena pemimpin Shenzong berbeda dari manusia harimau dan serigala ini, dia akan mulai mengumpat. Penguasa Shenzong tertawa keras, manik Roh Kudus hanyalah sebuah manik kecil. Apakah menurutmu hal ini berguna bagimu? Lu Yun berkata, kamu akan tahu apakah itu berguna atau tidak sampai kamu melihatnya. Namun, kuil Shenzong tidak menyambut kita, jadi kita bisa melihatnya. Tapi, sampah di kuil Shenzong benar-benar menjijikkan. Penguasa Shenzong berkata, ya, saya tidak muncul lagi selama ratusan tahun, dan kuil Shenzong telah berubah setelah beberapa generasi. Sudah waktunya bagi kuil Shenzong untuk mengubah etosnya. Berdengung, orang-orang di kuil Shenzong semuanya ketakutan. Mata mereka semua terbelalak. Apa yang harus saya lakukan? Penguasa Shenzong sebenarnya menyetujui kata-kata Lu Yun. Dan apakah Anda benar-benar ingin memperbaikinya? Tapi para tetua agung itu hanya bisa mengutuk Lu Yun di dalam hati mereka. Mereka bahkan tidak memiliki 1/10 dari keberanian Lu Yun, dan mereka bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun di depan penguasa Shenzong, karena takut penguasa Shenzong akan menyalahkan dan membunuh mereka. Penguasa Shenzong terus tersenyum lembut, saya mengizinkan Anda mendapatkan manik-manik itu, tetapi Anda harus membobol menara Shenzong sendirian. Berdengung, para tetua dan murid kuil Shenzong sekali lagi terkejut dan tidak bisa berkata-kata.